Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Anditya Renata Fitriansyah dari kelas 20A, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi dan perilaku yang dapat merusak otak. Yuk simak! Belakangan ini muncul istilah brain awareness, yaitu sebagai suatu pendekatan terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan otak. Pada intinya bahwa dalam konsepsi ini perlu dipahami akan adanya hal-hal yang menjadi kebiasaan atau perilaku yang berdampak buruk terhadap kesehatan otak. Diketahui dari sebuah studi menyebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk dapat merusak sel-sel otak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Katanya, kebiasaan buruk tertentu bisa membuat orang menjadi mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Bahkan dapat mengarah ke perkembangan penyakit degeneratif pada tubuh seperti obesitas dan dampak negatif lainnya. Sebenarnya menjaga kesehatan otak itu tidaklah sulit, hanya saja perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk serta menghindarkan diri dari berbagai kondisi atau keadaan yang akan merusak otak, baik dalam waktu singkat maupun efek dalam jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa otak merupakan organ paling vital yang ada di tubuh setelah jantung. Ketika otak mengalami kerusakan atau gangguan, hal tersebut akan memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan, terutama kemampuan daya ingat. Otak juga mengendalikan berbagai organ dan fungsi pada tubuh. Menjaga pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan bernutrisi, menjauhi makanan cepat saji, dan berolahraga secara rutin akan dapat menjaga kesehatan dan juga fungsi pada otak. Dengan demikian, kondisi otak yang sehat akan memberikan kontribusi positif bagi sistem tubuh manusia. Nah, berikut merupakan hal-hal yang dapat mengganggu otak. Yang pertama adalah mengabaikan sarapan. Sebuah studi di Jepang yang dilakukan pada lebih dari 80.000 orang menemukan bahwa melewatkan sarapan dapat meningkatkan risiko mengalami stroke dan tekanan darah tinggi. Orang yang cenderung melewatkan sarapan secara teratur beresiko 36% lebih tinggi menderita pendarahan otak. Fungsi otak dapat ditingkatkan secara signifikan jika makanan yang tepat diberikan secara teratur dalam bentuk sarapan setiap paginya. Mengabaikan sarapan sama saja dengan meniadakan asupan energi di pagi hari. Padahal energi dari makanan ini merupakan salah satu asupan penting untuk aktivasi otak. Prinsipnya, menghindari sarapan ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan, yaitu bisa menyebabkan otak menjadi kurang responsif dan juga sulit fokus. Yang kedua, tidur yang tidak teratur. Banyak begadang atau tidur yang tidak teratur berisiko terhadap otak. Kurangnya istirahat dapat berakibat pada rasa kantuk sepanjang hari, depresi, dan gangguan daya ingat. Bahkan kurang tidur 1 malam saja mempengaruhi kemampuan otak dalam mengingat informasi. Menurut Anggraini pada tahun 2020, supaya bekerja dengan optimal, otak membutuhkan waktu istirahat sekitar 8 jam. Dengan cukup istirahat, sel-sel yang rusak di otak dapat diperbarui. Kurang tidur dalam jangka panjang bisa menyebabkan kematian sel-sel otak. Yang ketiga, banyak konsumsi garam. Seperti yang dilansir pada merdeka.com, menyebutkan bahwa selain membahayakan jantung, konsumsi garam secara berlebih juga dapat menyebabkan masalah pada fungsi otak. Garam yang mengandung natrium dapat menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuh dan otak mengalami peregangan. Akibat fatalnya, meregangnya pembuluh darah tersebut dapat menyebabkan bekas luka pada setiap pembuluh darah yang teraliri natrium dalam jumlah yang berlebih. Yang keempat adalah dehidrasi dan jarang minum. 70% dari tubuh manusia diisi oleh air. Air berperan sangat penting bagi fungsi kerja otak dan pergerakan tubuh kita. Orang-orang yang dehidrasi akan sulit mencerna informasi, merasa pusing-pusing, bahkan apabila parah dapat terjadi kejang-kejang.
Perkumpulan Dokter Dunia menyarankan kita untuk minum setidaknya 2 liter air per hari untuk menjaga kesehatan otak dan tubuh. Yang kelima adalah stres. Rentan stres tentu bisa memicu kerusakan fungsi otak. Tidak hanya dapat membunuh sel-sel otak, stres juga bisa membuat kemampuan untuk belajar dan mengingat menjadi sulit. Dalam suatu penelitian, sebagaimana dilaporkan oleh p2ptm.kemkes.go.id pada tahun 2018, yaitu stres secara rutin bisa berpengaruh sangat besar atas pikiran dan tubuh manusia. Itu bisa menyebabkan keletihan mental dan membuat orang mudah tersinggung atau marah. Itu juga menyebabkan orang tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, dan libido. Stres juga bisa menyebabkan naiknya resiko berbagai penyakit, termasuk penyakit kardiovaskular dan gastrointestinal serta diabetes. Yang keenam adalah polusi atau kebisingan. Menurut data Air Quality Index, sebagaimana ditulis oleh Widya Stuti pada tahun 2019, tingkat polusi udara tak hanya mengganggu pernafasan dan kesehatan mata. Polusi udara ternyata juga berdampak pada otak, bahkan bisa menyebabkan penyakit neurologis seperti Parkinson dan Alzheimer. Ditemukan juga bahwa polusi udara dapat menyebabkan kerusakan kognitif dan penyusutan otak. Polusi udara juga terkait dengan perkembangan penyakit Alzheimer, Parkinson, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Yang ketujuh adalah jenuh atau kebosanan. Kurangnya stimulasi intelektual dapat menyebabkan penurunan kapasitas intelektual otak. Penelitian dari Florida State University, kebosanan seperti itu bisa membuat rusaknya sel-sel otak. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Occupational and Environmental Medicine menyebutkan bahwa absennya rangsangan terhadap otak dari pekerjaan yang menjemukan mungkin akhirnya bisa memberikan pengaruh negatif jika terjadi dalam waktu kurun yang lama. Yang kedelapan adalah makan berlebih. Riset terbaru menunjukkan makan terlalu banyak juga dapat meningkatkan resiko penurunan kemampuan otak, terutama pada orang tua. Para ahli mengatakan orang-orang berusia 70 tahun atau lebih tua yang mengasup antara 2.100 dan 6.000 kalori setiap hari beresiko 2 kali lipat mengalami penurunan fungsi memori yang bisa menjadi tanda awal penyakit kepikunan atau Alzheimer. Menurut ahli dari Cardiff University Medical Center Jerman, gula darah berlebih bisa membahayakan struktur fungsi otak. Misalnya, kondisi ini dapat membuat bagian otak yang terdapat di area hipokampus menjadi mengecil. Ketika orang makan terlalu banyak gula secara teratur, sel-sel termasuk sel-sel otak berada dalam kondisi peradangan kronis. Itu berdampak pada kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi penting dari makanan dan mulai membuat otak kelaparan terhadap zat yang dibutuhkan untuk kognisi optimal. Yang ke-10 adalah kurangnya paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari pada waktu yang tepat juga dikaitkan dengan peningkatan kemampuan otak manusia. Terlalu lama dan terlalu sering berada di dalam ruangan tanpa sinar matahari dapat memperlambat kerja otak. Seperti yang dilaporkan oleh Nisa dan Kozanah pada tahun 2019, di mana berdasarkan sebuah studi di Cina pada tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Cell, ada korelasi antara paparan sinar matahari dengan peningkatan memori dan juga suasana hati. Yang ke-11 adalah menutup kepala saat tidur. Sebagaimana dilansir oleh Content Writer pada tahun 2016 bahwa suatu penelitian menjelaskan kebiasaan dengan menutup kepala di saat tidur dalam jangka panjang dapat menyebabkan otak mengalami kerusakan. Pasalnya, karbon dioksida yang dilepaskan saat tidur akan terhirup kembali sehingga otak menjadi tercemar. Sebaiknya tidur dilakukan dengan posisi tubuh di atas sisi sebelah kanan. Yang ke-12 adalah kurangnya interaksi sosial. Interaksi sosial yang dapat terjaga dengan baik dapat menurunkan rasa kesepian, bahkan juga kecemasan. Kurangnya interaksi sosial cenderung memperlihatkan gejala depresi. Biasanya memang suka mengurung diri. Berinteraksi dengan orang adalah salah satu bentuk melatih otak, karena interaksi sosial dapat membantu meningkatkan fungsi memori dan melindungi otak dari penyakit-penyakit yang dapat merusak saraf. Suatu penelitian bahkan menemukan bahwa salah satu manfaat sosialisasi adalah untuk mencegah demensia. Yang ke-13 adalah alkohol dan nikotin. Sebagai zat yang beracun, minuman alkohol ini dapat merusak atau bahkan membunuh neuron yang ada di kepala. Alkohol dapat menghasilkan gangguan memori yang terdeteksi setelah hanya beberapa minuman.
Selain alkohol, nikotin seperti dalam rokok juga menimbulkan efek kesenangan sementara di otak yang membuat seseorang menjadi ketergantungan. Akhirnya, orang yang kecanduan nikotin akan merasa cemas dan mudah marah jika tiba-tiba tubuhnya tidak mendapatkan asupan nikotin. Yang ke-14, mengonsumsi narkoba. Perubahan sel saraf dalam otak akan terjadi akibat dari mengonsumsi narkoba secara berulang. Penggunaan narkoba, terutama pada usia-usia muda, dapat menimbulkan efek yang permanen. Tes pencitraan menemukan bahwa ganja secara fisik dapat mengubah otak pada remaja, yakni memiliki lebih sedikit koneksi di bagian otak yang terkait dengan kewaspadaan, pembelajaran, memori, dan tes menunjukkan skor intelligence quotient atau IQ yang lebih rendah. Menurut Handayani pada tahun 2019, narkoba dapat mempengaruhi kerja otak. Narkoba dapat mengubah mood, cara berpikir, dan perilaku pengidapnya. Itulah sebabnya narkoba juga kerap disebut sebagai zat psikoaktif. 15 adalah teknologi gadget atau smartphone. Seperti dilaporkan oleh kumparan.com pada tahun 2019, penggunaan gadget dalam jangka panjang berpengaruh terhadap penurunan perkembangan otak. Hasil penelitian di Universitas Leeds Nottingham, Universitas Manchester, dan Institute of Cancer di London menyatakan bahwa saraf anak yang masih berkembang dan tulang tengkorak yang masih tipis membuat anak rentan terkena radiasi ponsel. Penggunaan ponsel di dekat kepala dikhawatirkan akan menghancurkan sel otak anak. Yang ke-16 adalah pornografi. Menyaksikan konten pornografi secara rutin dapat merusak 5 bagian otak, terutama pada prefrontal. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya penurunan nilai akademik dan gangguan logika. Selain itu, kerusakan bagian prefrontal otak akibat terlalu sering nonton konten porno juga dapat membuat Anda lebih mudah merasa tertekan. Yang ke-17 adalah stimulasi otak yang rendah atau kurang. Orang yang tidak banyak berpikir diketahui dapat menyebabkan penyusutan otak. Dengan demikian, mempertahankan dan memperluas otak sangat perlu untuk berpikir. Berpikir, membaca, dan menulis dapat melatih dan meningkatkan fungsi otak lebih baik dan mencegah kerusakan. Yang ke-18 adalah olahraga. Jarang olahraga membuat mobilitas dan kekuatan gerakan otak berkurang dan mengurangi stabilitas dan keterampilan motorik. Bukan hanya bagus untuk otak, olahraga juga memperkuat jantung dan paru-paru. Studi baru menemukan bahwa olahraga berlebih juga dapat mempengaruhi kesehatan otak. Studi ini dilakukan oleh para peneliti di Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, Prancis. Para peneliti menemukan bahwa sindrom overtraining ternyata dapat mempengaruhi otak serta seluruh tubuh. Yang ke-19 adalah berpikir atau bekerja saat sakit. Ketika sakit, otak dan tubuh sudah bekerja ekstra keras untuk mengatasi infeksi. Tentu saja bekerja saat sakit hanya akan menambah beban. Oleh karena itu, istirahat, rileks, dan memulihkan diri. Termasuk memikirkan suatu hal terus-menerus dan dalam durasi lama berpotensi merusak bagian otak yang berhubungan dengan memori dan emosi. Yang terakhir adalah sering berada di tempat gelap. Ternyata kebiasaan yang merusak otak juga disebabkan kurangnya pencahayaan alias gelap. Jika sering berada di tempat atau ruangan yang tidak mendapatkan cukup cahaya alami, kemungkinan akan mengalami depresi, dan ini dapat memperlambat kerja otak. Nah, sekarang kalian udah tahu kan hal-hal apa saja yang dapat merusak fungsi dan juga kerja otak. Maka dari itu, kita harus menghindarinya ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.